Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini, Ibu Dr. Hajah Iis Radia, SPD, MMPD, dan seluruh teman-teman kelas PAUD 2A yang saya banggakan. Pada kesempatan video kali ini, saya Hani Nikmatul Hikmah sebagai pemapar pemateri dengan judul Jenis Pengumpulan Data, Anekdotal dan Sosiometri. Sebelum masuk pembahasan, saya menemukan dua kata bijak dari dua tokoh psikologi PAUD, Lev Vygotsky dan Maria Montessori. Anak belajar dan berkembang melalui interaksi sosial dengan lingkungannya, Lev Vygotsky. Dan satu kata bijak lagi dari Maria Montessori, perhatikan anak dengan seksama, maka kita akan memahami cara mereka bertumbuh. Karena setiap anak memiliki potensi dalam dirinya. Tidak ada anak yang bodoh. Semua anak unik. Semua anak punya caranya tersendiri untuk mereka bertumbuh. Masuk ke pembahasan, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian anekdot dan pengertian sosiometri? Kalau belum tahu, yuk kita simak videonya sampai akhir ya. Catatan anekdot atau anecdotal record adalah catatan singkat tentang peristiwa bermakna, baik itu peristiwa positif maupun negatif yang dilakukan anak. Sedangkan sosiometri adalah metode untuk melihat pola hubungan sosial atau pertemanan anak, siapa yang populer dan siapa yang terisolasi. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang catatan anekdot atau anecdotal record adalah catatan singkat yang dibuat guru untuk mencatat perilaku atau peristiwa penting yang dilakukan, baik itu perilaku positif maupun negatif. Catatan anekdot ini dibuat berdasarkan kejadian nyata yang diamati secara langsung tanpa ditambah opini pribadi dari guru tersebut. Misalkan ketika kita melihat seorang anak sedang bermain atau belajar, kegiatan-kegiatan sehari-hari kita bisa langsung menuliskan tanpa kita tambahkan opini kepada catatan tersebut. Catatan anekdot ini digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk mengetahui perkembangan anak dalam berbagai aspek. Ada 5 aspek. Yang pertama adalah sosial emosional, bahasa, kognitif, motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus, moral, dan agama. Tentunya kelima aspek ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, bagi teman-teman semuanya yang sudah belajar di mata kuliah sebelumnya maupun mata kuliah di semester 2 ini. Tujuan anekdot ini untuk apa saja? Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan perilaku anak. Yang kedua, membantu guru memahami karakter anak, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua. Kita sebagai guru harus bisa berkonsultasi dengan orang tua agar orang tua tahu perkembangan anaknya itu seperti apa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran. Ciri-ciri catatan anekdot itu ada apa saja? Yang pertama, ditulis singkat dan jelas. Yang kedua, berdasarkan fakta nyata. Yang ketiga, ditulis segera setelah kejadian. Keempat, fokus pada satu peristiwa penting. Dan yang kelima, tidak mengandung pendapat pribadi. Jadi, ketika kita menulis catatan anekdot itu singkat, jelas, berdasarkan fakta, dan tidak ditambah opini pribadi. Jadi, benar-benar sesuai dengan kejadian anak tersebut. Langkah-langkah kita ketika ingin membuat anekdot. Yang pertama, kita mengamati perilaku anak. Kedua, mencatat waktu dan tempat. Ketiga, menulis kejadian secara objektif. Dan yang keempat, menuliskan tindak lanjut jika diperlukan.
Untuk selanjutnya, di sini saya memberikan satu contoh teks anekdot yang singkat dan jelas. Di sini kita bisa membuat tabel atau bagan. Ada 2 kolom dan 3 baris. Untuk kolom pertama ada keterangan tempat, keterangan waktu ya, hari atau tanggal. Senin 11 Mei 2026. Nah, kolom yang kedua ada nama anak. Nama anaknya contohnya adalah Aisyah. Dan kolom terakhir adalah peristiwa. Peristiwa apa yang dilakukan oleh Aisyah? Saat bermain balok, Aisyah membantu temannya yang kesulitan menyusun balok tanpa diminta guru. Nah, jadi guru bisa menganalisis sikap Aisyah itu terhadap temannya bagaimana. Dia sudah mulai peduli kepada temannya, tolong menolong. Tujuan sosiometri untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui hubungan sosial anak. Yang kedua, membantu anak yang kurang berinteraksi. Ketiga, menciptakan suasana kelas yang harmonis. Keempat, membantu guru mengatur kelompok belajar. Dan poin yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial anak. Contoh pertanyaan sosiometri. Di sini saya ambil 2 contoh. Yang pertama adalah kita bertanya kepada anak tersebut, siapa teman yang paling suka kamu ajak bermain? Ya, biasanya kan teman-teman anak-anak ini sudah punya bestie masing-masing ya. Jadi mereka selalu berdua atau bertiga, itu adalah mereka sudah merasa dekat ya, bestie. Yang kedua, pertanyaannya, siapa teman yang sering membantu kamu? Manfaat sosiometri itu untuk apa? Manfaatnya untuk mengetahui kondisi sosial anak. Yang kedua, membantu anak yang pemalu atau terisolasi. Ketiga, mengurangi konflik antar anak. Keempat, membentuk kelompok bermain yang baik. Contoh hasil sosiometri. Misalnya, anak A dipilih banyak teman karena anak ini populer. Anak ini memiliki daya tarik tersendiri. Anak ini memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain dan memiliki keberanian untuk saling membantu, saling mengungkapkan pendapatnya. Anak B jarang dipilih. Nah, kita itu perlu perhatian dari guru. Misalkan anak itu sering bermain sendiri daripada bermain kelompok. Anak C dan D selalu bersama. Wah, mereka itu sudah memiliki hubungan pertemanan yang dekat. Kemana-mana selalu bermain bersama, selalu membantu, seperti itu. Perbedaan antara anekdot dan sosiometri. Apa ya yang membedakannya? Yang pertama, anekdot. Bagaimana cara kita membedakan antara teks anekdot dan sosiometri? Anekdot ini mencatat perilaku anak. Yang kedua, fokus pada satu kejadian. Ketiga, bersifat individual. Keempat, digunakan untuk menilai perkembangan anak. Sosiometri. Yang pertama, melihat hubungan sosial anak antara anak satu dengan anak yang lainnya. Kedua, fokus pada pola pertemanan. Ketiga, bersifat kelompok. Keempat, digunakan untuk mengetahui interaksi sosial anak yang bisa disebut dengan sosiometri itu. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan, anekdotal dan sosiometri merupakan teknik pengumpulan data tentang individu dan hubungan sosial. Anekdotal berfokus pada perilaku individu melalui pengamatan, sedangkan sosiometri berfokus pada interaksi sosial dalam kelompok. Keduanya ini memiliki peran penting untuk membantu memahami perkembangan dan kondisi sosial seseorang secara lebih menyeluruh. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.